ya, yang kemarin juga mengeluhkan keluh kesahnya. Saya harus memperhatikan mereka, terutama di penggilingan ini para pemangku wilayah juga kita harus duduk bareng lah. Kalau jalannya udah punya aset, kalau salurannya belum ya. Kalau jalannya udah punya aset kita nih, Bina Marga. Oh, punya kalau jalannya, iya kan. Jadi kalau kemarin kita reses kan baru tataran konsep gitu ya. Hari ini saya emang meluangkan waktu untuk melihat langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi semuanya? Hari ini Bang Gozi lagi bersama salah satu Sobat Gozi, yaitu siapa namanya Bang? Ahmad Bukhari. Bang Bukhari. Dia pada saat itu memberikan salah satu aspirasi kepada Bang Gozi, yaitu kondisi kampungnya yang terisolir. Boleh diceritakan? Kami sebagai warga Kampung Sawah RT 7 RW 8 yang bertempat di belakang salah satu perusahaan BUMD PD Dharma Jaya, kami kesusahan dengan akses jalan dan juga dengan air bersih. Jadi kami minta bantuan dengan Pak Dewan, yaitu Bang Haji Goji, minta jalan keluarnya seperti apa, lebih bagusnya seperti apa. Dan hari ini Bang Gozi langsung melihat lokasinya, menelusuri jalan raya Penggilingan, dan benar saja ternyata untuk memasuki kampung ataupun rumah dari abang kita harus melewati sebuah jalan setapak dan memasukinya harus lewat pinggir sungai. Kita nggak kebayang ya nanti arah ke jalan ke sana seperti apa. Lebih lengkapnya saksikan terus video Bang Gozi. Jadi Sobat Gozi semuanya, saya waktu pada saat kampanye dulu ya dikenalkan sama abang saya, Bang Dudung, sama Bukhari, Bang Bukhari. Waktu itu ini namanya Kampung Sawah ya di RT 8 RW 8 Penggilingan. Nah waktu itu saya kaget karena mengakses ini harus lewat tangga yang sekarang jadi kawat berduri. Hari ini setelah saya menjadi anggota DPRD, ternyata sekarang udah nggak bisa lewat tangga, karena sekarang ini menjadi kawasan masih emang karena dalam Dharma Jaya BUMD. Setelah kemarin kami reses ya, serap aspirasi, Bang Bukhari juga beberapa kali menyampaikan akses masyarakat di sini sekarang harus lewatin kali yang tadi kita lewati, jauh panjang ya, kurang lebih ada 100 meter ya, 100 meter, 200 meter ya, lebih ya. Bukan karena jauh ya, dan juga curam, dalam kondisi kering aja terjang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bayangkan dalam kondisi hujan, gelap gitu. Waktu itu sempat belum ada penerangan, ya, kami sempat bantu penerangan di sana. Ya, kami membayangkan memang gimana ya, di Jakarta masih ada kondisi seperti ini. Nah pada saat reses kemarin, saya akhirnya sempat ngobrol sama teman-teman perumahan. Karena kan ada juga bagian kawasan pemukiman. Kita punya program khusus, saya tawarkan juga ke Bang Bukhari. Bang, ini kayaknya memang di Jakarta saya bukannya gimana ya, emang sulit ya mempertahankan, udah dari tahun 86 loh beliau di sini. Kalau Pak Kasih Ekbang juga udah dari kecil katanya main nyari apa di sini Pak Kasih ya? Dari tahun 86 di sini sulit lah melupakan kampung tanah kelahiran, tapi kita besok Jakarta Kota Global kayaknya kita memang harus naik kelas gitu ya. Di Rusun menjadi tempat masa depan kita, adaptasi memang, tapi saya siap fasilitasi. Gimana Pak tanggapan ini melihat kondisi realita masyarakat yang saya prihatin ya. Kalau kita nggak kayak gini kayaknya nggak pernah melihat ya, kayaknya nyaman-nyaman aja warga Penggilingan. Paling kalau lihat situasi seperti ini, karena kepemilikannya kan bukan ini kan private nih. Private.
Ya, salah satunya paling sarannya cuma relokasi aja ke rusun itu doang. Betul. Kita banyak banget di penggilingannya rusun nih. Nah, Rusun Pik ya, Pinus, Elop. tinggal nanti mekanismenya aja. Ini nggak sehat nih Pak, nggak ada akses sama sekali. Isolir, makanya waktu reses Terisolir, saya bilang kan ini adalah pemukiman yang terisolir. Terisolir. Jakarta loh ini. Jakarta. Maksudnya biar Bang Bukhori juga lebih nyaman. Udah pernah main ke rusun kan waktu kemarin kan? Udah lihat-lihat, enak kok. Saya juga kadang nih, jangankan mungkin Bang Bukhori, tim-tim saya tawarin ke rusun gitu ya. Nggak mau gitu. Karena stereotipnya gitu ya. Apa gitu. Semenyeramkan itu ke Gedung Tinggi. Padahal aksesnya banyak, fasilitasnya banyak. Yang menyeramkan karena bangunannya tinggi. Belum biasa. Takut tidur di atas pusing. Halo Sobat Gozi. Nah, tadi titik yang pertama sudah kita lalui ya, dan kita sudah eksplor aspirasinya. Dan yang kedua, ini kita sudah pindah kawasan di wilayah Rawaterate. Kita follow up aspirasi di titik kedua. Kita check it out. Jadi kan ini saluran udah ada, Iya, terus ke arah sana. crossingan ke sananya ya. Karena buntu. Karena itu perusahaan itu nggak mau. Oke, kita pengadaan langsung, misalnya langsung ada turun, nanti ada berapa unit kita masukin Kita Capcip. dibangun ini waktu Capcip itu pihak Ramayana sudah mengizinkan. Oke. Silahkan, cuman dari izin perumahan tidak mau mengerjakan karena melewati lahan pekarangan pabrik. Ya, nah kemarin arahan dari sudin perumahan, udah Pak, ajuin aja bersurat ke PJ Wali Kota. Kota. Nah kita bersurat karena kita sudah perbarui Pak surat izinnya dari Ramayana. Ramayana dipersilahkan kalau mau. Jadi melewati lahan ke Ramayana ya. Nanti Kali ujungnya itu apa? Kali Jabaludin. Jabaludin yang kemarin Iya. diceritakan. Kalau kata temuin satu yang mau dipasang yang di mana? Mas, yang mau dipasang sono 2 atau 3. Yang ketiga itu di sini. Tinggi dari dasar hampir semeter Pak. Jadi front air ngalir Pak. Nah itu artinya ada 2 arah. Kalau di part tadi ada 3 sampai ke ada 1 sono. Saluran Raya Bekasi kan? Daerah Bekasi. Alasannya gitu Pak. Lalu mau digusur, ambil sekarang udah diukur, yang diukur udah nungguin kapan nggak ada jadi. Kalau jalannya udah punya aset, kalau salurannya belum ya? Kalau jalannya udah punya aset kita nih, Bina Marga. Oh iya punya. Kalau jalannya, Iya. salurannya itu satu paket sama saluran tuh. Emang dulu? Itu Pak, ada. Oh, tetap ya? Awalnya ada Pak, cuman udah kependem, aksesnya kurang bagus Pak. Jadi dia dikeluarin sengaja dibobok ke jalan raya. Nah, antara jalan raya dengan trotoar itu kan ada selah. Iya. Jadi itu yang apa? Nggak mampet. Lah kok bisa keluar gitu? Ada gua Pak, mampet nggak ada, mampet nih. Pipa ini ya? Dari dalam berarti ini? Ada. Jemputan nih Pak di sini. Ini dari saluran Pak. Dari saluran. Ya warga. Ngalir tuh. Ya buang air. Wilayah RT. Nah, itu tadi masuk ke ini. Masuk ke sini dulu. Karena sini mampet. Ya, bolong. Ini kan ambles nih. Ambles sana. Ini bekas SPBU. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita tadi di titik kedua di Kelurahan Rawaterate Cakung. Kita moving hari ini di titik ketiga ya, di hari yang sama. Pindah kecamatan di Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Pulau Gadung RW 03. Ada beberapa aspirasi yang akan kita lihat, kita tindak lanjuti. Yuk, kita ikuti.
kalau kemarin kita reses kan baru tataran konsep gitu ya. Hari ini saya emang meluangkan waktu untuk melihat langsung. Ada Bu Elemta, ada Pak RT, nanti Pak RW juga menyusul gitu ya. Dari kelurahan ada juga ya. Pak Kasih Ekbang ya, yang punya data masalah lah, udah paling paham. Nanti juga bisa, misalnya mungkin ada yang punya ada hal apa nih yang di RW 03 yang sudah menahun, bisa juga disampaikan nanti biar kita juga lihat. Mumpung ada SDA, ada Bina Marga, ada saya dari Komisi D Pak, biar kita bisa langsung lihat di lapangan. Saya pikir kalau aset sudah dibangun oleh Bina Marga harusnya kan tinggal ini aja ya. Perbaikan. Kalau ini seperti jadi yang di sini sih kalau standar jalan kaki kan biasanya 260 kali 2 1,2 jadi orang simpangan udah oke. Ini sih udah 1,5. Ini harusnya memang buat pejalan kaki ya. Tapi sekarang orang hidup udah pada motor instan gitu ya. Ya, dulunya getek, getek. Jadi oh gitu, narik ya. Getek, perahu getek dulu. Oh, maksud saya memang dia harus diperhatikan terus ketika ini saya agak goyang nih. Goyang. Maksudnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan loh. Khawatirnya kan tiba-tiba ini ngeri saya. Ambrol. Ya, mungkin kalau untuk penerapan dan JPO kita masih harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Karena itu menjadi aset dari pemerintah pusat. Tapi saya pikir untuk jembatan JPO perlu ada perbaikan yang sifatnya kecil ya, misalnya tiang-tiang yang perlu agar tidak ada korban yang nyebur ke kali gitu, dan juga pengaspalan agar lebih mulus lagi. Seperti itu. Saya pikir juga dari pihak kelurahan kami menghimbau ya agar pembenahan terkait limbah di RW 03 ini perlu dimasifkan pengaturannya dan melibatkan wilayah baik itu RW, RT, agar kedepannya di RW 03 ini banyak pedagang ayam gitu ya. Ada ketertiban di sana, dan saya pikir limbah ini bukan menjadi satu permasalahan, tapi ke depan juga menjadi satu manfaat yang besar bagi warga ketika dikelola dengan baik. Demikian kiranya video kita pada hari ini ya, luar biasa. Dari pagi sampai sore, dari panas sampai hujan ya. Meskipun Indonesia kalah berapa kosong. Tapi insya Allah semangat kita untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak pernah kalah, tidak pernah berhenti. Saksikan terus video YouTube Bang Gozi di channel YouTube kesayangan. Silakan teman-teman komen dan berikan masukan kepada Bang Gozi agar terus semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merealisasikan advokasi di tengah-tengah masyarakat. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.